Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melakukan renungan singkat. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai renungan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kira Kau berkati agar proses perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Tuhan, kira Kau berkati agar kami bisa menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa benar-benar mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, dan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, kami berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah berharap dan bersyukur dan terambil dari Mazmur 43. Saya akan membaca beberapa ayat pokok, tapi saya juga menghimbau saudara-saudara dapat membacanya secara keseluruhan dan secara pribadi. Untuk pembacaan ayat pada hari ini, saya akan menggunakan Alkitab Baru terjemahan edisi yang kedua. Mazmur 43 ayat 1-3 berikut bunyinya. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah tekanan musuh? Kirimkanlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa ternyata Mazmur 43 itu memiliki banyak kesamaan dengan Mazmur 42. Kemungkinan besar Mazmur 43 itu juga merupakan satu kesatuan dengan Mazmur 42, karena ketika kita baca Mazmur 43 itu tidak memiliki judul ataupun keterangan apapun. Antara Mazmur 42 dan 43 memang banyak kesamaan, tetapi keduanya juga tetap memiliki perbedaan, di mana Mazmur 42 lebih ke arah membahas pemazmur yang melakukan refleksi diri, dan sedangkan untuk Mazmur 43, pemazmur lebih ke arah menyuarakan seruannya kepada Tuhan. Dan dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa pemazmur juga berseru kepada Tuhan meminta keadilan, lalu meminta bantuan kepada Tuhan untuk melenyapkan orang-orang penipu ataupun orang-orang yang berbuat curang. Dan yang terakhir juga pemazmur juga meminta pertolongan kepada Tuhan agar bisa membebaskan dari kondisi yang sulit ini. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, dalam bacaan hari ini kita juga melihat ketika pemazmur sudah selesai menyuarakan seruannya, ia juga kembali memohon kepada Tuhan untuk agar ia bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Pengulangan yang terjadi antara Mazmur 42 dengan 43 ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemazmur itu memiliki tekad yang amat sangat besar untuk tidak membiarkan ia bisa terperangkap dalam kegelisahan ataupun ketakutan, tetapi ia ingin berharap dan bertekad bahwa Tuhan pasti akan membantunya dalam mengatasi situasi yang sulit ini. Dan seperti yang kita alami dalam kehidupan sekarang, pastinya kita akan sangat sulit ketika melihat pemazmur yang begitu memiliki tekad yang besar dalam menghadapi kesulitannya. Berbeda dengan kita, terkadang kita sebagai manusia memang seringkali kita cenderung untuk menyalahkan Tuhan, lalu juga bersungut-sungut, kecewa ketika banyaknya kesulitan yang datang ke dalam kehidupan kita. Dan ketika kesulitan itu datang, janganlah kita itu meninggalkan Tuhan lalu meninggalkan pelayanan kita. Kita harus belajar kepada pemazmur yang memiliki tekad yang sangat besar dan berharap pada Tuhan dalam kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Lalu sebenarnya apa kunci dari pemazmur dapat memiliki tekad ataupun pengharapan yang sangat besar kepada Tuhan? Kuncinya hanya satu, di mana pemazmur itu memegang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan menerapi dalam kehidupannya. Memang ketika kita mengalami kesulitan, tidak ada masalah ketika kita menyuarakan semua isi hati kita ataupun kegelisahan hati kita kepada Tuhan, bahwa kita sedang mengalami kesulitan dan kita berharap kepada Tuhan. Tetapi janganlah ketika kesulitan itu datang, kita malah meninggalkan Tuhan dan menyalahkan Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita.
Percayalah, ketika kita meninggalkan Tuhan itu bukanlah kunci untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi ketika kita berani untuk menyuarakan hati kita, kegelisahan kita kepada Tuhan dan berharap agar Tuhan untuk menolong kita dan bertumpu kepadanya, itu adalah kunci untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini kita bisa menyelesaikan perenungan dari awal sampai akhir dengan lancar ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas berkat-Mu, sehingga kami hari ini bisa kembali diingatkan bahwa ketika kehidupan kami mengalami kesulitan yang amat sangat besar, biarlah kami juga bisa tetap berharap padamu, meminta pertolongan-Mu. Walaupun kami juga seringkali merasa gusar ataupun gelisah, biarlah kami juga bisa tetap berharap kepadamu saja. Tuhan, walaupun ini kami tahu bahwa ketika kami mengalami kesulitan itu tidak mudah, tapi kami percaya bahwa Engkau pasti membantu kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya untuk perenungan hari ini dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.